Kenapa sih kehilangan teman itu terasa lebih menyakitkan kadang-kadang dibanding kehilangan pasangan? Keyword pentingnya adalah di kadang-kadang, karena nggak selalu ya. Persahabatan tuh nggak ada tanggal jadian sama tanggal pisah. Ketika sekarang kita jadi merasa jauh dari teman-teman kita yang SD, bisa jadi kita berpisah bukan karena berantem, tapi emang karena value-nya udah nggak sama lagi aja. Gimana cara mengatasi percakapan yang awkward? Jadi ada beberapa alasan ya tentang kenapa kita udah lama nggak menghubungi, kita jadi takut menghubungi. Pertama itu adalah Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini kita masuk ke sesi durian. Oke. Dunia dalam penderitaan. Sudah lama tidak Udah menderita lama kita ya. Kita nggak menderita gitu. Tapi ini menurut aku tuh penderitaan yang akan dirasakan oleh kebanyakan orang. Minimal tuh sekali dalam seumur hidup gitu. Baik secara baik-baik ataupun secara rough gitu. Bayar pajak. Ya, itu mah kalau dewasa. Oh, iya. Tapi seiring dewasa ini juga masalah yang muncul menurut aku tuh. Oke. So aku mau terima kasih dulu nih kepada salah satu penunggu yang aku tidak kira-kira kalau kehadirannya ada gitu. Yaitu salah satu penunggu kita dari Malaysia, Alam, yang udah merequest topik ini. Thank you Alam udah nge-request topik hari ini. Oke, topik hari ini adalah friendship breakup. Friendship breakup. Oh, Kayak gitu. iya. Jadi kayak kamu pernah ngalamin gak friendship breakup? Oh, tentu saja. Pernah. Kayaknya semua orang itu benar tadi ya, akan ada dalam hidupnya mengalami itu, cuma mungkin karena terlalu umum, nggak nyangka bahwa ada istilahnya ya. Iya, Gitu. putus sama temen gitu, kayak seakan-akan tuh kayak pacaran, tapi sebenarnya nggak pacaran, cuman kita udah nggak cocok lagi aja. Oke. Baik secara kayak ya udah jalan masing-masing. Menurut aku tuh ada dua friendship breakup tuh kayak baik secara jalan masing-masing aja gitu, kayak kita pisah pelan-pelan dan kayak ya udah nggak pernah kontak lagi, entah apapun alasannya ataupun nggak ada alasan sama sekali. Terus ada yang satu lagi ya karena salah satu dari teman kita itu merusak value kita. Betul. Jadi kita ngerasa kayak kayaknya aku udah gak cocok lagi deh sama dia gitu. Dan kita akan deep dive dan bahas di topik yang hari ini. Oke. Gitu. Pertanyaan pertama, kenapa sih kehilangan teman itu terasa lebih menyakitkan kadang-kadang dibanding kehilangan pasangan? Oke. Keyword pentingnya adalah di kadang-kadang, karena nggak selalu ya. Ya gak selalu. Karena sama juga dengan yang bilang tentang misalnya ya, kenapa kemarin kita pernah bahas tuh, putus atau pisah dari HTS, bener nggak lebih menyakitkan daripada putus dengan pasangan yang sudah established? Ya kadang-kadang. Nah, tapi kalau kita ngikutin patternnya, ada perbedaan yang antara persahabatan dengan cinta. Yang paling jelasnya adalah persahabatan tuh nggak ada tanggal jadian sama tanggal pisah. Iya, tahu-tahu nyambung Iya. aja ya, tahu-tahu chat setiap hari, Betul. tahu-tahu kalau kita lagi butuh apa-apa cerita pasti ketemunya sama dia lagi gitu. Sedangkan kalau orang berpacaran ya atau menikah itu kan ada tanggalnya, diingat terus. Kayak misalnya kalau kita punya teman waktu SD atau SMP waktu kecil, kita akan nyadar iya sih tiba-tiba temenan aja. Tapi perpisahannya pun juga jadinya nggak ada tanggal break up-nya kadang-kadang. Iya. Ada orang bisa dibilang dengan jelas misalnya aku putus dari pacarku kapan? Mungkin dia lupa tapi dia bisa ingat sekitar di bulan Juni. Tapi kalau persahabatan kadang-kadang ya nggak tahu, tiba-tiba jadi merasa asing aja. Gitu. Apakah lebih menyakitkan atau enggak? Bisa jadi karena tergantung kualitas dari persahabatan itu. Tersebut, ya. Yang jelas ya ada beberapa hal yang kita memang lebih bisa ngomong dengan sahabat, dengan teman kita dibandingkan dengan keluarga atau dengan pasangan. Misalnya ngomongin pasangan ya sama temen dong. Ya, iya sih. Ya kan? Nah, kadang-kadang itu yang hilang. Jadi ketika dia tahu bahwa ada suatu topik, aku kepikiran nih mau bahas sama si A, udah nggak temenan sama si A. Kadang-kadang nggak temenan bukan juga berantem. Iya. Ya. Bisa jadi kok ketika aku cerita pun dia nggak se-excited biasanya ya. Gak se-excited dulu gitu Iya. ya. Dan kita tahu ketika seorang teman lama ini nggak excited seperti dulu, belum tentu karena dia jahat. Aku cukup sering mendengarkan ya seorang yang cerita dia punya teman sebelumnya tuh baik-baik aja, terus ketika temannya sudah masuk usia menikah, punya anak, disitulah dia mulai ngerasa kok sepi ya. Iya. Dan dia tahu dia bisa menghubungi orang itu tapi jadi ada rasa enggan juga. Nah, itu pun bisa nggak ya kita kategorikan sebagai friendship breakup. Iya. Tapi mungkin kalau ngambil tengahnya nggak selalu break up, karena kalau tadi break up itu kan udah putus ya. Ada juga namanya tuh kayak friendship drifting. Drifting ya, Jadi kayak ya. makin menjauh berjarak tapi nggak yang memutus banget. Kadang itu yang bikin lebih bingung. Iya.
kita semua bingung. Nanti kalau udah nggak bingung, kalau di surga. Mantap. Apa bener nggak sih otak kita memproses? Ini kita ngomong dulu soal break up Yes. ya. Ke friendship break up gitu. Proses otak kita tuh sama ketika friendship break up sama relationship break up, itu tuh sama gitu prosesnya Oke. itu ketika sama pasangan sama baik pun sama teman. Kalau ini yes, jadi ada bagian otak ya yang kan fungsinya tuh bermacam-macam. Ada beberapa yang terlibat dalam rasa sakit emosional, rasa sakit sosial. Aku pernah bahas juga beberapa entah di buku ataupun dalam podcast kita ya. Yang paling sering itu adalah tentang ada bagian otak ACC, anterior cingulate cortex. Ini tuh berhubungan dengan internal konflik. Internal konflik tuh misalnya di satu sisi aku pengen menghubungi dia, pengen cerita ini, tapi ngerasa aduh, tapi kok udah lama nggak ngobrol ya. Nah, ketika ada internal konflik tersebut, itu pun bikin rasa sakit dalam kepala kita. Terus ada juga insula. Insula itu bagian otak yang dia mungkin berhubungan dengan connection, dengan penolakan. Jadi ketika mungkin di message habis itu, loh kok dia balasnya cuma hahaha oke, gitu dong. Kok rasanya nggak enak. Itu juga menyakitkan juga. Jadi area otak yang berhubungan dengan rasa sakit penolakan atau disconnected ini, itu nyala baik dalam putus cinta maupun pisah dalam persahabatan. Nah, kalau kita ngomongin secara psychologicalnya, ini berhubungan dengan pola manusia di mana kita dalam makhluk sosial. Kita merasa aman ketika kita berada dalam komunitas. Oke? Jadi ketika kita terpisah dari komunitas, itu tuh mengancam rasa aman kita. Itu yang membuat beberapa orang ketika udah makin dewasa, ada uang, ada kekuatan, tapi dia tetap tuh ketika nggak ada teman-temannya, dia ngerasa kok rasanya nggak aman ya. Oke. Dan rasa sakit itu bener-bener bisa dirasakan otaknya, malah jadi bingung karena kan nggak dirasakan di tubuh. Oke, dia ngerasa rasanya nggak tenang aja. Ini nih jadi membuat seseorang itu jadi akan merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi dia juga nggak tahu. Ini aku jadi kepikiran. Ini mungkin sedikit berkaitan dengan friendship break up atau kesalahpahaman ketika lagi berteman ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa dia teman kita gitu. Oke, yes. Kita ngerasa kayak dia tuh teman kita dekat loh gitu. Kita sering ngobrol bareng, kita sering tukar-tukaran reels. Menurut aku tuh kamu teman aku gitu. Tapi kadang kayak cintanya bertepuk sebelah tangan atau kayak pertemanannya bertepuk sebelah tangan. Karena misalnya nih tiba-tiba kayak yang kita anggap teman itu dia bilang kayak gini ya, bikin status gitu ya, atau nggak bikin kayak gitu, atau bikin pernyataan gitu ya. Aku tuh nggak punya teman kayak gitu. Terus kita jadi mikir kayak, lah gue apa kentang gitu. Kayak ya gitu. Jadi kayak gue kan selama ini juga ada di elu gitu. Jadi kayak bisa nggak sih satu orang punya konsep pertemanan dengan orang lainnya tuh berbeda gitu, dan gimana cara sebenarnya menyamakan frekuensi itu gitu, dan jadi kayak kurang miskomunikasinya. Betul sekali. Nah, aku menemukan ada istilahnya untuk ini. Kita nyebutnya tuh ambient friendship. Ya. Jadi ambient friendship ini istilah yang baru banget berkembang juga seiring dengan sosial media. Nah, kita kemarin pernah bahas kayaknya kan tentang bahwa sosial media itu kan membuat orang jadi hyper connected, tapi pada saat bersamaan jadi merasa kok kayaknya sepi ya, walaupun ramai-ramai begitu. Ambient friendship itu fenomena ketika tadi teman kita upload story, kita likes, kita komen, dan mereka pun sama juga. Jadi ini memberikan ilusi seolah-olah kita tuh sudah connect dengan seseorang, tapi ternyata superficial banget. Berbeda dengan kalau kita ketemu langsung ngobrol dan ngobrolnya ngalor ngidul, tapi itu malah deep banget connectionnya. Kadang-kadang perbedaan konsep ini yang membuat orang merasa aku temenan kok sama dia, tiap kali aku posting story dia nge-likes terus. Tapi nge-likes ini beneran dia me-likes beneran dari hati atau refleks aja. Begitu. Dan kalau kita ngomongin tentang ini ya, seseorang menganggap ini teman, terus yang lain menganggap enggak. Bentar dulu, definisi tentang pertemanan itu bisa jadi berbeda setara dengan orang lainnya. Kalau kita nanya ya tentang apa sih definisi teman, kita mungkin akan bilang itu loh orang yang dekat sama kita percaya bisa ngobrol gitu. Tapi apa yang membuat seseorang menjadi teman itu mungkin berbeda. Kalau aku sih biasanya menghubungkan dengan gini, kita tuh punya value. Ya, apa yang penting dalam hidup kita. Biasanya apabila kita punya value yang sama, kita jadi terkoneksi dengan orang itu. Betul. Waktu kita SD misalnya, ya teman kita kira-kira siapa sih kalau SD? Ya teman sekelas. Teman sekelas, karena value yang sama adalah lokasi geografis. Ya betul. Aku ngeliat kiri kanan gitu. Jadi kalau tanya, kamu dekat sama siapa? Ini kenapa? Iya, dia duduk sebelahku. Nah, seiring kita nambah usia, value mulai abstrak. Mulai kita suka, aku suka olahraga. Oh, kamu suka siapa? Aku suka klub bola ini, aku suka klub bola ini. Kalau klubnya sama, mereka berteman. Betul. Makin tua lagi makin abstrak. Suka genre musik tertentu, suka game jenis tertentu, dan seterusnya. Nah, jadi semakin banyak value yang sama, semakin orang terhubung. Tapi seiring waktu kan manusia berubah. Betul. Ya, tempat tinggal bergeser, ya apa yang disukai bergeser. Hobi bergeser. Yes, ketika sekarang kita jadi merasa jauh dari teman-teman kita yang SD,
bisa jadi kita berpisah bukan karena berantem, Betul. tapi emang karena value-nya udah nggak sama Nggak lagi sama aja. lagi aja gitu. Nah ini yang tadi kadang jadi merasa, ya dulu aku deket sama teman-temanku ini, tapi kenapa ya kok sekarang jadi jauh? Mungkin karena value-nya udah berbeda. Nah value berbeda ini pun bisa juga terjadinya pelan-pelan kayak tadi. Bisa juga terjadinya abrupt tiba-tiba. Oh. Misalnya kita sama-sama yang misalnya sangat menghargai tentang, kita kalau jalan tuh bareng-bareng ya, kita saling include satu sama lain. Tiba-tiba orang ini jadinya, loh kok dia pergi ke sini nggak ngasih tahu ke aku? Terdengarnya mungkin remeh. Tapi kalau itu adalah value yang menghubungkan mereka, maka ketika value itu pecah, wajar dong kalau persahabatan pun jadinya Iya. retak juga. Betul. Dan itu bisa jadi tentang mungkin dua orang ini sangat menjaga tentang kesetiaan. Tiba-tiba dia dengar kabar temennya ya selingkuh. Betul. Nggak melibatkan dia padahal. Iya. Tapi ketika mengetahui bahwa, temanku ini melakukan tadi perselingkuhan dan nggak ngasih tahu ke aku, bisa jadi itu membuat dia jadi jauh karena ngerasa, sorry kita udah nggak satu frekuensi lagi. Betul gitu. Aku juga ngerasa kayak apa ya? Friendship itu sebuah yang complicated gitu. Yes. Aku ngerasa, aku juga setelah kamu tadi ngomong ya, aku tuh punya beberapa circle friendship gitu. Yang aku kayak kelompokkan, kayak ini kelompok kecil aku, ini kelompok kecil aku, ini kelompok kecil aku dengan value mereka masing-masing gitu. Aku bisa satuin, bisa banget. Itu akan menjadi satu lingkaran besar gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerasa tetap circle kecil ini adalah teman aku gitu. Itulah aku mengkategorikan teman itu seperti itu gitu. Tapi ini aku ketemunya dari game gitu. Yes. Yang ini aku ketemunya dari buku. Value-nya kan Ya, beda-beda yang ini ya. aku ketemunya dari dance, ini dari hobiku yang lain, dari olahraga gitu, kayak gitu. Tapi aku mengkategorikan mereka sebagai teman-temanku Oke. gitu. Boleh nggak aku nggak setuju tentang tadi bahwa persahabatan itu kompleks. Persahabatan itu simple ketika kita anak-anak. Ah iya, ketika Justru lebih dewasa lebih baru kompleks. kompleks. Betul. Karena waktu kecil kan kayak misalnya lagi ngapain, kamu lagi ngapain? Aku lagi main mobil-mobilan. Aku juga suka mobil, temenan Langsung. Bener, ngomongnya nggak nyambung juga Bisa. temenan, lari-lari. Ya kan seiring dewasa tadi kita membuat mungkin itu ya tambahan dari pengetahuan kita jadi Betul. punya value. Sekarang bahkan bisa gini ya, aku kemarin menemukan bahwa sama-sama suka mobil lo apa ini? Aduh sorry kita beda nih mobilnya nih. Iya. Itu aja bisa lah, ini udah sama loh, tapi masih juga dicari perbedaannya. Iya, bener. Makanya kalau kita mau terkoneksi sama orang, jangan fokus nyari apa yang beda, Iya, carilah iya. apa yang sama. Betul, sepakat. Oke, nah aku juga jadi ngerasa kayak bener nggak sih kayak friendship break up ini pas di otak ini terjadi sama seperti kayak kita kehilangan sesuatu, dan itu tuh sama prosesnya seperti kita grieving. Yes, in a way mirip juga. Kita pernah bahas ya kan mengenai tentang ketika orang tuh kayak patah hati. Dia bukan cuma kehilangan masa lalu, dia juga kehilangan masa depan bersama dengan orang tersebut. Pada friendship breakup pun mungkin sama juga. Karena kan ketika kita memiliki teman, kita juga dong membayangkannya, aku mau temenan sama dia selama mungkin sampai Betul, tua. sampai tua. Itu juga yang kehilangan. Jadi bukan cuma kita kehilangan masa lalu, masa sekarang, tapi juga masa depannya. Masa depan. Plus menyakitkan juga loh ketika melihat teman kita yang dulu bisa untuk sama kita bareng ketawa-ketawa, sekarang jadi enggak gitu. Kadang ada fenomena gini ya. Kita melihat teman kita posting lagi jalan, mungkin lagi nyanyi karaoke sama circle-nya sendiri, harusnya kan kita senang melihat orang itu senang. Tapi tetap aja kita merasa bahwa kok senangnya bukan sama aku ya. Iya. Itu loh, ternyata cemburu dalam friendship itu pun ada. Nah ini kalau kita bawa lagi pasti berhubungan dengan mungkin ya attachment issue, tentang penolakan. Karena kalau kita ngomong attachment teori itu nggak selalu berhubungannya dengan pasangan doang. Umumnya pasangan. Tapi awalnya aja attachment teori itu kan dari keluarga, relasi dia dengan orang tuanya. Jadi wajar juga kalau akhirnya ada orang yang tadi bisa jadi anxious, yang sangat clingy dengan temannya, itu sangat mungkin juga. Dan jangan buru-buru kita ngejudge itu sebagai lebay. Gitu. Dan itu berhubungan gak sih sama otak purba kita yang dimana kalau itu merasa itu ancaman? Betul ya. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, kita merasa aman dalam kelompok. Jadi ketika kita ada rejection, ditolak, walaupun sebenarnya ya gampang tinggal cari orang lain, teman lain gitu kan, tetap aja kita merasa itu tidak aman gitu. Terkait itu juga terkait dengan tadi, ya udah cari teman baru aja. Disenfranchised grief itu pernah kita bahas tuh di pertemuan kita yang sebelumnya ya. Itu tentang suatu kedukaan di mana ini duka tapi orang tuh jadi ngerasa ya elah cuma gitu doang. Iya. Putus dari pasangan menikah, misalnya pisah, orang bakal aduh kasihan ya. Dengan pacaran, aduh kasihannya. Begitu HTS kan misalnya kayak
Ya elah kan belum jadian juga, apalagi persahabatan. Betul. Ya elah orang banyak kali kalau dia nggak mau temenan sama kamu ya udah temenan sama yang lain. Jadi kita merasa kayak dikecilkan. Padahal bukankah dukanya kan sama-sama valid juga. Betul gitu. Dan sebenarnya kayak di pertemanan tuh memorinya lebih banyak menurut aku. Betul. Kadang-kadang. Kadang-kadang- Beberapa orang jadi nggak perlu jaim terlalu Betul, banyak ya. iya memorinya lebih banyak ketika bersama teman gitu. Kadang lebih banyak bersama teman dibandingkan bersama pasangan. In a way, yes. In a Kadang-kadang way, gitu juga. Iya. Kadang juga kan dimana ada persahabatan yang lama banget, lebih lama daripada bersama pasangannya yang sekarang gitu. Dan ketika itu breaks up tuh rasanya tuh kayak ada rasa ingin memperbaiki, ada rasa ingin memberikan kesempatan lagi, tapi rasanya udah capek, udah sakit hati kayak gitu, udah kayaknya udah nggak bisa lagi how to fix this, kayak bingung, akhirnya diem-dieman aja gitu. Kayak pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Yes, dan mungkin gini ya, di sisi lain lebih mudah juga untuk mendapatkan teman baru dibandingkan pasangan baru. Betul. Bayangin kalau misalnya kita baru pisah, terus 3 hari kemudian sudah punya pasangan baru, itu orang mempertanyakan semua. Betul. Tapi kalau misalnya kita baru dapat teman baru, habis itu kita putus, misalnya dari itu bukan putus ya kayak berjarak, terus kita dapat circle baru lagi, orang malah kan bilang bagus dong, Ya. gitu kan? Orang malah mengapresiasi itu, Berarti yang gitu. toksik dia gitu. Tetapi kita lupa bahwa bukan berarti kan ini menggantikan. Bahkan kan Betul. lagu lamanya bila ada teman baru, teman lama dilupakan, nah jangan gitu. Jangan, iya betul. Nah ini perbedaannya bahwa kalau dalam relationship mungkin ada exclusively mutual, tapi friendship itu kan bisa banyak-banyak itu. Jadi di satu sisi ya terbuka peluang itu, cuma kadang-kadang kita pun ada unfinished business sama yang lama. Betul. Itu yang membuat tadi kesan walaupun ada teman yang baru, kita tetap udah ngerasa, duh kok si ini yang lama gitu ya. Iya, kalau bahasa Koreanya itu kasuat-suat. Kayaknya bukan Korea. Jadi pokoknya kasuat-suat gitu. Jadi kayak aduh, coba aja dulu kayak gini, coba Nyangkut aja dulu gitu kayak ya. gini. Oh, Kayak ada ya unfinished business itu gitu. Jadi menurut aku ya kayak kadang-kadang ketika aku yang ngerasa kayak gini gitu ya, aku ngerasa kayak aku pingin menyalahkan diri sendiri gitu. Apakah ini adalah bagian dari kesalahan aku gitu. Pertemanan ini berakhir adalah bagian dari kesalahan aku. Kadang-kadang kan orang merasa seperti itu gitu. Mungkin bukan cuma aku aja. Mungkin kayak teman aku juga merasakan seperti itu yang sudah tidak berteman lagi. Oke. Dan kenapa perasaan itu sering banget muncul? Jadi tadi Sora merasa jadi menyalahkan diri. Iya, gitu. Ada yang begitu, ada juga yang nyalahin orang lain. Betul. Tergantung orangnya sih ya. Iya. Kan ada tuh orang-orang yang ketika kamu kenapa nggak temenan sama dia lagi? Ya abis dianya bla 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 bla. Nah, kayak gitu iya, kan. ada yang gitu. Ada juga yang tadi mungkin tapi jarang kita ngomong ke orang lain. Kenapa kamu nggak temenan sama dia lagi? Iya soalnya aku yang not good enough. Enggak. Iya. Kalau ke depan orang lain, kita mungkin akan reasoning semua yang ada, tapi mungkin tadi ketika kita refleksi sendiri, mungkin tuh apa aku yang kurang baik ya sebagai teman ya. Apa aku terlalu mengatur ya gitu. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa, itu adalah momen yang bagus karena memang biasanya kita akan mencari suatu reasoning, suatu alasan kenapa sesuatu terjadi. Normalnya kita akan mencari dulu, menyalahkan lingkungan dulu. Iya. Cuma mungkin tadi kadang-kadang kan putus persahabatan itu nggak selalu karena ada kesalahan. Betul. Gimana kalau misalnya pas kita mencari, ini aku harus menyalahkan sesuatu nih, aku mau nyalahin dulu temanku. Ini kembali ini suatu proses unconscious. Aku mau nyalahin dia, pas kita cari, enggak kok, nggak ada yang salah dari dia. Barulah berpindah ke kita. Jangan-jangan aku yang salah, aku yang kurang sabar, aku yang terlalu menuntut. Tapi ingat juga bahwa belum tentu juga salahnya di kita. Kadang-kadang kita perlu mengakui sebuah relasi mungkin bisa selesai tanpa ada yang salah. Betul. Emang cuma karena udah nggak banyak value yang sama lagi. Betul. Ya, di sisi lain itu akan membuka peluang untuk kita ketemu dengan pengalaman baru dengan teman-teman baru. Dan aku juga banyak mendengarkan cerita orang-orang yang baru terkoneksi lagi di usia yang lanjut. Iya. Ya, jadi kadang ya aku ketemu kayak ini kenal sama ini di mana gitu. Jadi sama pasangannya. Iya, ini temanku waktu SMP. Oh, udah kenal lama. Enggak, waktu SMP justru kenalnya nggak terlalu dekat. Terus tiba-tiba kerja di tempat yang sama. Jadi ada value yang sama lagi. Iya. So, mungkin kita tetap perlu untuk menjaga relationship sebaik-baiknya ya dengan seorang, karena kita nggak tahu di masa depan kita bakal butuh lagi. atau mungkin bakal ketemu sama dia lagi. Dan jadi orang baik sih kayaknya nggak apa-apa lah ya. Gratis cuy, jadi Iya. orang baik gak ada usaha. Tapi jadi orang jahat juga gratis. Iya. Kalau pilih sama-sama gratis, pilihlah yang mana lebih sesuai dengan value iya, kamu. Betul. Setuju. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Ada nggak sih klien yang datang ke kamu karena friendship break up gitu? Karena dia bingung mau ngomong sama siapa dan dia basically teman satu-satunya hilang. Ada, tapi malah bukan teman satu-satunya.
kadang yang terjadi adalah dia yang punya circle gitu ya, beberapa teman, dan aku memastikan, jadi ini bukan temanmu satu-satunya. Dia bilang bukan, tapi ini biasanya ada cerita di situ. Ah. Antara ini teman pertama dia waktu masuk ke satu tempat kerja, ada Hmm. teman yang biasanya nongkrong bareng gitu. Jadi tadi kehilangannya itu bagi dia tetap berasa juga. Dan mereka kadang merasa gini, mereka udah pernah ngomongin itu, tapi ngomongin ke temennya. Iya. Bayangin kayak aku ngeluhin tentang mantanku ke kamu. Iya. Gitu kan. Itu kan jadi kayak kenapa lo masih ngomongin itu? Mm-mm. Nah, jadi kadang dia merasa bahwa ini suatu topik yang nggak bisa dibicarakan. Barulah dia akan menceritakan itu kepada seorang yang bisa dipercaya. Itu seringkali jadinya bantuan profesional. Dan ketika datang ke aku pun, aku nggak memberikan kayak saran move on atau apa, cukup dia butuh untuk menceritakan Iya. tentang mengenang gitu, bahwa ini pertemanan yang baik yang terjadi, yang kita ajak untuk mengenali kenapa itu perlu berpisah. Dan setelah dia menerima, ya sudah sih, memang udah waktunya. Kadang itulah pemulihan tuh di situ. Iya. Nggak dengan berpikir positif, tapi dengan ya udah memang sudah selesai waktunya. Eits, sebelum lanjut, aku mau kasih kabar dulu nih. Kabar apa tuh? Aku udah nulis buku ketiga loh. Oh, yang judulnya susah itu ya. Apa-apa? Seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Betul banget. Nih bukunya. Dan yang spesial, sekarang juga ada merchandise resminya loh. Wah, keren banget. Jadi para menunggu sekarang bisa beli bukunya juga merch-nya. Bukunya sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia dan juga di e-commerce. Kalau merchandise-nya, kamu bisa dapetin di sini nih. Asik banget sih ini. Jadi abis nonton podcast Ruang Tunggu langsung cabut ke Gramedia untuk check out bukunya dan juga merch-nya. Ups. Betul, jangan sampai kehabisan ya. Sekarang, yuk kita lanjut ke episodenya. Sebuah friendship tuh masih layak diperjuangkan ketika apa sih batasannya? Aku akan mengajak untuk kembali ke definisi simpel tentang sehat ya. Jadi kalau menurut World Health Organization, sehat itu sehat fisik, sehat mental, tapi juga ada sehat secara sosial. Iya. Oke. Berarti kalaupun kita mau mengumpulkan atau berkomunikasi dengan teman, sebaiknya yang bisa mengembangkan 3 hal ini. Oke. Ada teman yang mungkin, iya ini teman-temanku olahraga, berarti sehat secara fisik. Betul. Ada temanku untuk klub baca gitu, untuk saling support, berarti sehat secara mental. Nah, sehat secara sosial tadi, walaupun saling ngata-ngatain, kita merasa terkoneksi sebagai manusia. Contoh kamu kan sama Jimmy sama anak gue berantem tuh tiap hari. Enggak, kami akrab kok. Ya, kalaupun berantem kita tahu gitu biasanya. Dan aku setuju, berantem itu perlu ya, berantem itu perlu karena sama seperti fisik juga. Ketika orang berolahraga, sebenarnya kan dia tanda kutip nih merusak ototnya. Iya, iya. Ya kan? Tetapi setiap kali yang rusak itu diperbaiki lagi, jadinya lebih sehat. Mental juga ketika orang membaca, ketika orang misalnya mikir sesuatu, itu kan kayak in a way kayak mengobrak-ngabrik, bakar energi, kepala jadi sakit, tapi setelah itu jadi lebih baik lagi. Jangan-jangan tadi social relationship pun gitu. Iya. Ada perbedaan pendapat, ada beda konflik, ada debat, ada ngata-ngatain, tapi apabila itu dilalui dengan wajar, ya, maka bisa jadi hubungan akan lebih baik. Iya, iya. Jadi bener. biasanya akan ngecek ini, setelah kita berelasi dengan orang itu, how do we feel? Apakah kita merasa tumbuh berkembang atau kita merasa stuck? Kok aku jadinya merasa nggak nyaman di sini? Nah, itu suasana seperti itu. Iya, iya, iya. Dan aku ngerasanya gak apa-apa kamu memberikan dulu jarak ketika kamu merasa sakit hati sama teman kamu. Gak apa-apa menurut aku tuh ngasih jarak dulu, kayak sehari 2 hari atau beberapa minggu untuk kayak pikirin dulu deh gitu. Apa yang tadi kata-kata teman kamu gitu. Ya untuk saya self reflection Self-reflection. gitu. Tapi setelah ready nih, ketika udah untuk kayak oke deh aku mau ngontak lagi temanku, kadang awkward. Betul. Gengsi untuk minta maaf lagi. Apalagi kalau misalnya udah kelamaan. Yes. Kayak gitu. Gimana cara mengatasi percakapan yang awkward? Yang Oke. mana pernah dibahas di bukunya Nago nih. Betul. Jadi ada beberapa alasan ya tentang kenapa kita udah lama nggak menghubungi, kita jadi takut menghubungi. Pertama itu adalah pasti takut, fear of rejection. Iya. Oke. Jadi kadang kita merasa, aduh kalau aku menghubungi nanti dia ternyata nggak balas karena aku sakit hati, aku malu. Jadi dia menunggu, aku nunggu deh orang ini yang message duluan. Iya. Bisa jadi orang itu penunggu juga. Iya. Oke. Nah, kedua ya, bisa jadi bukan rasa tadi takut ditolak itu, tapi mungkin juga ada rasa khawatir nanti aku dijudge macam-macam. Nanti aku takut ditawarin MLM gitu kan. Asuransi. Iya, ngajak gitu. ketemu ntar dipikirnya aku bawa iPad langsung buka gitu. Apakah benar mikirin kebebasan finansial kayak gitu ya. Jadi kita juga takut gitu dijudge. Nah, ketiga adalah
ada tentang ini, konsep itu time gap. Jadi semakin lama kita nggak ketemu, semakin susah untuk terkoneksi lagi. Betul. Oke? Kalau misalnya kita udah nggak ngubungin orang selama seminggu, kita hubungin lagi, seminggu masih wajar. Tapi bayangin kalau udah 7 tahun nggak ketemu, tiba-tiba kita ngubungin. Pertanyaan pertama pasti, kenapa tumben? Betul. Jadi kita kadang nggak siap dengan jawaban seperti itu. Iya, minjem duit Nah, gitu. paling mudah, makanya aku juga kadang menyampaikan kepada pasien, kepada teman-teman juga, kalau mau menghubungi teman lama, nggak apa-apa, hubungi aja. Dan kita bisa sesimpel, hey, apa kabar? Tiba-tiba aja kepikiran, kita bilang aja gitu. Entah, dan kepikiran juga kan nggak acak banget ya. Kayak kemarin aku menghubungi temanku, ada seorang temanku yang udah lama kami nggak ketemu. Simple gara-gara aku melihat komik, karya Gekun. Itu komik udah lama, tapi dulu tuh aku ingat waktu kuliah, aku sama temanku namanya Petra ini, kita tuh sering bahas, komik ini lucu. Jadi aku bisa bilang, bro, apa kabar nih? Aku kirimnya postingan reelsnya. Gue lihat ini nih, gue keinget sama lo. Terus dia cuma, ya itu dulu bacaan kita ya pas kuliah, titik, selesai. Iya. Nggak perlu berlanjut sampai omongan berjam-jam. Betul. Tapi it feels good to be connected kayak gitu, karena mungkin nanti berikutnya kami jadi bisa terkoneksi lagi. Betul. Begitu. Jadi itu jaga silaturahmi itu sebenarnya definisinya betul. itu ya gitu. Nah, kadang tadi karena yang time gap ini ya, orang kadang berpikir, wah nanti aku kalau ngobrol berarti harus panjang nih. Nggak harus kok. Iya. Yang penting kita kayak, hai aku masih di sini, selesai gitu kan. Coba deh kalian setelah nonton video ini tanya kabar Yes. teman lama kalian yang dulu seasik itu. Dan ini gitu. topik bagus ya. aku baru aja nih nonton Nonton video ini. podcast Ruang Tunggu. Gue Jadi, keinget kamu, kirim keinget dah. kamu gitu. Keinget kamu apa kabar gitu. Nanti lain kali kita ngopi bareng yuk, atau maca Yes. bareng yuk, atau baca buku Betul. bareng yuk gitu. Ada yang bilang begini, cuma ngomongnya iya kita harus hangout more, tapi nggak kejadian. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kan yang penting kita sekedar mengetahui bahwa aku masih mengingat kamu dalam hidupku, dan aku pun berharap demikian juga. Itu sudah cukup loh. Oke, benar. Aku juga setuju. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi semangka. Semangka. Sesi membahas solusi kehidupan. Jadi harus gimana sih kita harus berdamai ketika friendship itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oke. Semangka yang pertama nih. Semangka pertama ya. Aku kemarin tuh menemukan suatu konsep yang namanya itu adalah, ada dua sih, ini mirip-mirip nih. Intinya kita mau ngomongin bahwa memang semua orang gak akan bersama kita selamanya. Kita perlu menyadari itu. Ya, Nah, come and go ya. Yes, dua konsep yang aku terbayang itu adalah, pertama dalamnya social convoy teori. Kalau dianggap bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang, nggak semua orang nemenin kita dari awal sampai akhir. Betul. Ada orang yang mungkin ketemunya pasti tengah jalan, bareng-bareng, abis itu standar dia belok kanan. Bisa jadi seperti itu, ya. Justru kesalahan kita berpikir semua orang yang melangkah sama kita harus nyampe ujung bareng-bareng sama kita. Belum tentu ujungnya bareng kok. Betul. Oke. Nah, yang teori lain yang mirip dengannya adalah, namanya itu adalah ini, teori api unggun, campfire teori. Jadi bayangin kayak kita lagi ngumpul nih ya, lagi ngebakar api unggun, terus kita ngobrol-ngobrol, kita mungkin bakar marshmallow. Akan ada orang baru datang, JB-JB, ngobrol. Terus ada yang dibilang, gue pergi duluan ya, gitu. Ketika orang itu pergi duluan pun dalam api unggun itu, kita nggak bakal bilang, kayak dia benci deh sama aku. Iya. Enggak, kita tahu bahwa yang namanya lagi ngumpul, mungkin dia punya aktivitas lain, mungkin butuh istirahat. Betul. Sama juga orang dalam hidup kita pun nggak semuanya akan stay bersama dengan kita di api unggun tersebut. Betul. And it's okay, belum tentu salah kamu, tapi kita perlu refleksikan juga, tadi ada salah ngomong nggak ya? Betul. Kalau memang udah nggak ada salah ngomong, nggak ada apa-apa, memang sudah tadi waktunya sudah selesai. Untuk saat itu, bisa jadi ntar dia balik lagi dan ngobrol lagi sama kita. Nah, kita perlu menerima tentang ketidakabadian dari satu persahabatan. Karena hidup itu sendiri tidak abadi, Betul kawan. sekali ya. Nah, terus apa lagi? Semangka yang kedua, gimana cara untuk reconnect dengan teman atau sahabat yang kita sudah lama tidak connect? Yes, connect-lah dengan tidak sempurna. Ya. Oke. Salah satunya dengan kirim buku ini. Buku semangka aku bahas kan. Kirim buku, kirim video, kirim buku video juga ini. boleh. Kirim Bagus. buku juga ini. Nah, ini karena di buku semangka aku kan membahas tentang kita menjalani hidup yang nggak sempurna. Kadang kita terjebak bahwa aku harus merancang kata-kata yang sempurna gimana untuk ngomong. Padahal cuma sekedar, woi cuy, apa kabar? Tiba-tiba kepikiran. Udah loh, itu udah bisa terkoneksi. Dan tunjukkan kalau emang kamu nggak ada niat jahat. Yes. Ya. Justru semakin formal, halo, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Lagi lowong nggak waktunya? Itu malah bikin orang jadi penasaran. Iya, gitu kan kayak mau apa nih orang nih? Bener, gitu. bener. Se-casual mungkin ya. Se-casual aja dan Iya. hubungilah dia sama seperti dulu kamu gimana menghubungi dia. Begitu. Jadi dia pun tahu bahwa dihubungi dengan orang yang aman. Oke, semangka yang terakhir.
apa yang kamu mau sampaikan ketika sekarang nih ada orang yang lagi kehilangan pertemanannya gitu atau merasa sendirian kayak gitu dan dia pingin terkoneksi sama orang lain, apa take home message? Oke. Sama seperti ketika orang patah hati ya, balikan sama diri sendiri. Cuma bedanya berarti sekarang temenan sama diri sendiri dulu. Betul. Oke. Oke, dari aku mungkin kayak perluas kayak atau perbanyak lingkaran-lingkaran kecil dalam hidup kamu. Jadi lingkarannya tidak berpaku sama satu, tapi banyak yang dimana lingkaran-lingkaran kecil itu bisa kamu jadikan sebagai lingkaran yang besar. Yes. Kayak gitu mungkin ya dari aku. Lingkaran itu kalau kita bisa ibaratkan seperti rumah ya. Ada ruangan main, ada ruangan makan. Kan kita ada teman makan, teman main. Mungkin kita perlu mengakui ada ruangan yang besar, banyak orang, ada juga ruangan yang kecil. Dan nggak salah loh kalau kita memilih ruangan favorit. Iya. Oke. Karena kan merasa aku harus adil sama semua temanku. Tidak bisa sih kayaknya. Nggak bisa sih. Karena kan ya energi kita terbatas. Kalau kita ngebagi sama persis dengan semuanya, malah itu jadi nggak adil. Karena ada orang-orang yang nyatanya lebih butuh perhatian kita, ada orang-orang yang mungkin low maintenance relationship. Oh mungkin ini semangka spesial dari aku. Wis. Semangka pakai garam. Cobain makan semangka Ya, pakai garam. enak. Nah gitu. Menurut aku tuh adalah try not to control your friend. Itu penting banget. Penting banget karena kamu dan temanmu adalah dua individual yang berbeda. Walaupun kalian punya value yang sama, walaupun kalian punya hobi yang sama, tapi balik lagi kalian adalah dua individu yang berbeda dengan pola pikir yang berbeda, dengan keluarga atau latar belakang yang berbeda. Dia punya kehidupan dia, kamu punya kehidupan kamu. Ketika dia datang dengan masalah ataupun kamu datang dengan masalah, try not to control it. Yes. Gitu. Ini aku mau untuk menekankan ya, ini penting banget. Karena seringkali ketika begini orang bakal bilang, enggak aku nggak ngontrol. Kadang-kadang ngontrol itu dalam bentuk komentar. Betul. Teman kita baca, ngapain kamu baca buku itu? Yes. Itu pun udah form of controlling. Teman kita main game, itu kan gak seru, lebih bagus nih game yang ini. Hati-hati, itu bisa jadi controlling juga. Kenapa kita nggak merayakan bersama dengan dia? Karena kita pun akan senang ketika misalnya kita baca sesuatu, seorang jadi tertarik dengan itu. Gitu. Try the diversity of friendship gitu. Jadi ketika temen lu dukung MU, kamu dukung yang lain, yang udah nggak apa-apa gitu, santai aja. Kamu tetap temenan sama dia dan it's nggak apa-apa. It's okay to agree to disagree. Yes. Gitu. Kayak gitu menurut aku. Sekian podcast Ruang Tunggu hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like dan di subscribe podcast Ruang Tunggu. Jangan lupa dinyalain juga notificationsnya, jadi kalian gak ketinggalan video-video dari kami. Terus kalau kalian ada nih request seperti Alam request kepadaku tentang friendship breakup hari ini, silahkan request di kolom komentar atau link yang ada di description box di bawah. Fun fact, Alam nggak request lewat komen tapi ketemu langsung waktu kita di Malaysia. Jadi kalau pas ketemu langsung, banget ya. Gitu. Jadi kalau pas ketemu langsung juga, Kak Andreas, Kak Sora, bahasin dong, boleh. Boleh banget. Itu ditampung. Kita mendengarkan suara rakyat gitu. Nah, menurut aku juga kalau kalian nih lagi kayak mau support kita gitu ya, selain subscribe channel ini, kalian juga bisa beli merchandise-nya. Yaitu kita jual nih annotation mark sama stiker-stiker lucu. Kalian juga bisa dengerin kita di Spotify. Jadi kalau kalian lagi nyetir atau lagi dalam perjalanan mau dengerin suara kita aja juga aman banget gitu. Jangan lupa juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Oke, kalau kayak gitu sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Share Ruang Tunggu ini spesial banget untuk reconnect sama sahabat lama kalian. Oke, sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Part 2 bahas apa ya? Apa ya? Bener, aku belum kepikiran lagi. Gimana kalau tentang jatuh cinta? Boleh, ada topik khusus yang mau kita bahas tentang jatuh cinta. Yang ini baru banget. Pisces wajib nonton. Oke. Oke. Ya, sampai jumpa dan ingat, setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye-bye. Selamat nunggu Ruang Tunggu.